Orang pikir Roma hancur karena perang. Padahal yang menghancurkannya adalah kelaparan, korupsi, dan gerakan apatis dari dalam Roma itu sendiri. Ini bukan kisah tentang perang besar, tapi tentang keserakahan para elit, ekonomi yang hancur, dan rakyat yang perlahan berhenti. Tahun 476 Masehi dianggap sebagai akhir kekaisaran. Tapi kehancuran itu udah berjalan berabad-abad sebelumnya. Dan waktu gua nyasar ke masa itu, yang gua lihat bukan Roma yang roboh seketika, tapi Roma yang pelan-pelan mati. Awalnya, Roma adalah simbol kejayaan. Satu kekaisaran yang membentang dari Inggris di barat sampai Mesir di timur. Punya jalan-jalan batu yang menyambung benua, sistem hukum yang jadi dasar dunia modern, dan pasukan yang dikenal paling disiplin sejagat. Tapi setelah kekuasaan Augustus, sesuatu berubah. Kekuasaan dipilih bukan dari voting lagi, tapi diwariskan. Dan perlahan, bisa dibeli. Makin ke depan, makin banyak kaisar yang naik bukan karena kehebatan, tapi karena menyuap tentara atau membayar dukungan politik. Dalam 50 tahun, lebih dari 20 kaisar silih berganti. Oleh karena itu, untuk menjaga loyalitas tentara, para kaisar mulai mencetak uang seenaknya. Dan dari situlah, benih inflasi besar-besaran tumbuh. Dia sadar, satu orang nggak mungkin mengendalikan kekaisaran sebesar itu. Maka dia membaginya, Romawi Barat dan Romawi Timur. Dua wilayah, dua pemimpin, tapi satu kekaisaran. Tujuannya, biar lebih stabil. Lalu datang Konstantinus. Dia pindahkan pusat kekuasaan ke timur, ke kota baru yang ia namai Konstantinopel. Dan di bawah pemerintahannya, agama Kristen yang dulu dianiaya akhirnya dilegalkan. Mereka bukan pemimpin biasa. Mereka adalah reformis di tengah reruntuhan. Tapi penyakit Roma sudah terlalu dalam. Apa yang mereka lakukan? Bukan menyembuhkan, hanya memperlambat kematian. Ketika rakyat nggak sanggup lagi bayar pajak, negara mulai goyah. Petani kehilangan tanah, kota-kota menurun, dan jurang antara kaya dan miskin makin lebar. Dan yang jaga perbatasan Roma bukan lagi warga Romawi, tapi orang-orang asing, tentara bayaran dari suku barbar. Karena rakyat sendiri udah nggak mau mati demi negara yang nggak peduli lagi sama mereka. Ironisnya, musuh yang dulu ditakuti, sekarang malah diundang masuk. Suku-suku seperti Goth dan Vandal awalnya datang sebagai tamu. Tapi Roma nggak sadar, mereka bukan datang untuk dilindungi. Mereka datang karena tahu Roma lemah. Saat tembok kota dijaga oleh tangan yang dulunya melempar tombak ke arah Roma. Roma masih hidup dalam ilusi. Mereka pikir, kita cuma butuh waktu. Ini hanya fase buruk. Kekaisaran akan bangkit lagi. Tapi tahun 410 M, saat Visigoth, yang dulu dianggap bangsa barbar, berhasil menjebol gerbang kota dan menjarah Roma, dunia berubah. 800 tahun kejayaan runtuh dalam satu malam. Dan meskipun itu jelas jadi alarm keras, banyak orang Romawi tetap keras kepala. Mereka pikir, ini pasti sementara. Roma terlalu besar untuk tumbang. Tapi yang mereka nggak sadari, kekaisaran bukan lagi pusat kekuasaan. Provinsi-provinsi terkaya udah lepas. Bangsa-bangsa asing udah ambil alih wilayah kunci. Dan yang paling penting, orang-orang di pinggiran kekaisaran udah nggak peduli lagi siapa yang duduk di Roma. Karena bagi mereka, Roma hanyalah nama, bukan kekuatan. Tahun 476 Masehi. Sebuah tahun yang nanti akan dikenang sebagai akhir dari Kekaisaran Romawi Barat. Tapi ironisnya, nggak ada dentuman besar. Nggak ada perang dahsyat. Nggak ada benteng yang roboh dramatis. Yang ada hanyalah satu keputusan politik. Seorang jenderal berdarah Jerman bernama Odoaker menurunkan kaisar muda Romulus Augustulus dari takhta. Tanpa darah. Tanpa perlawanan. Karena pada titik itu, nggak ada yang benar-benar peduli lagi. Roma yang dulu jadi jantung dunia sudah kosong. Bukan secara bangunan, tapi secara makna. Kekuasaan udah pindah ke tangan para penguasa lokal. Militer dikuasai bangsa asing. Dan rakyat udah berhenti percaya bahwa Roma bisa bangkit. Yang jatuh hari itu bukan cuma seorang kaisar, tapi seluruh identitas Roma. Nggak lagi Roma,
Setelah tahun 476 Masehi, Kekaisaran Romawi Barat resmi runtuh. Tapi warisannya nggak langsung hilang. Bahasa Latin masih digunakan. Hukum Romawi jadi dasar sistem hukum Eropa. Dan agama Kristen yang dulunya ditindas Roma justru tumbuh jadi salah satu pilar utamanya. Sementara itu, di timur, Kekaisaran Bizantium masih berdiri. Bertahan hampir 1000 tahun lagi sebelum akhirnya jatuh juga. Tapi pelajaran paling penting bukan soal berapa lama Roma bertahan, melainkan kenapa dia runtuh. Roma nggak jatuh karena satu serangan musuh, tapi karena dari dalam dia sudah rapuh. Ketika elit sibuk mempertahankan kekuasaan pribadi, ketika rakyat kehilangan suara dan harapan, ketika kepercayaan jadi barang langka, maka nggak peduli seberapa besar kekaisaran itu dulunya, semuanya bisa ambruk. Bukan karena dihancurkan, tapi karena dibiarkan runtuh. Kalau lo penasaran, gimana Kekaisaran Romawi Timur bisa bertahan 1000 tahun lebih lama? Tulis di komentar ya.